Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Ketiga kalinya, yang terhormat kepada Ibu Esti Apridasari selaku dosen pengampu manajemen bisnis syariah dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yaitu saya sendiri Fenty Melasari, kemudian ada teman saya Yunita Yusuf dan Laila Qoniatul Izzah. Di sini kami akan menyampaikan tema yang berjudul pemasaran syariah. Untuk materi yang pertama langsung saja akan saya sampaikan yaitu pengertian pemasaran. Menurut Philip Kotler tahun 2000, pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan diinginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang kembali dengan pihak lain. Kemudian di sini menurut Sofjan Afsauri tahun 2004 mengatakan bahwa pemasaran diartikan sebagai kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Berdasarkan pengertian ini, menurut pembahasan tentang pemasaran dapat lebih jelas dan terbatas dalam batasan yang tegas. Terkait dengan kegiatan pemasaran yang berlaku universal, pemasaran itu berasal dari kata pasar yang mempunyai 3 arti, seperti berikut ini. Yang pertama, pasar dalam arti tempat, yaitu tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Pasar dalam arti ini lebih tertuju pada pasar secara nyata di mana ada penjual yang menjajakan dagangannya di situ dan kemudian ada pembeli yang membeli secara langsung secara tatap muka di tempat itu. Kemudian arti yang kedua yaitu pasar dalam arti interaksi permintaan dan penawaran. Contohnya tidak lagi hanya berupa adanya pembeli dan penjual, tetapi juga adanya kebutuhan dan pasokan barang atau jasa. Seperti dalam istilah pasar modal di mana terdapat aktivitas jual beli saham. Yang ketiga yaitu pasar dalam arti sekelompok anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan dan daya beli. Pengertian ini merujuk pada 2 kata kunci. Yang pertama kebutuhan dan daya beli. Orang-orang dengan kebutuhan terhadap barang tertentu belum disebut sebagai pasar jika mereka tidak dapat membeli barang dimaksud meskipun harganya hanya 20.000. Sebaliknya, ada orang-orang lain yang mempunyai uang 300.000 di kantongnya, tetapi karena tidak ada kebutuhan, barang itu tidak juga menjadi pasar. Kemudian di sini menurut Kotler dan Armstrong tahun 2006 menyatakan bahwa pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan konsep pemberian harga, promosi, dan pendistribusian produk, pelayanan, dan ide yang ditunjukkan untuk menciptakan kepuasan di antara perusahaan dan para pelanggannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemasaran itu merupakan suatu fungsi dari manajemen yang bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa setiap aspek dari organisasi berfokus pada hubungan pelanggan dengan menyampaikan nilai yang superior. Kemudian berdasarkan berbagai pendapat yang sudah saya sampaikan tadi, itu bisa disimpulkan bahwasanya pemasaran itu dianggap sebagai proses perencanaan konsep, harga, promosi, dan pendistribusian ide-ide barang maupun jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan individu dan tujuan organisasi. Kemudian
Poin yang kedua yaitu pemasaran itu merupakan fungsi organisasi dan satu set proses untuk menciptakan atau mengkomunikasikan dan menyampaikan nilai kepada pelanggan untuk membangun hubungan pelanggan yang memberikan keuntungan bagi organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi. Kemudian poin yang ketiga yaitu pemasaran merupakan sekumpulan aktivitas dan fungsi manajemen di mana bisnis dan organisasi lainnya menciptakan pertukaran nilai di antara bisnis dan perusahaan itu sendiri dan para pelanggannya. Kemudian materi yang kedua yaitu pasar dan pemasaran syariah. Apa sih pasar syariah? Pasar syariah itu adalah pasar di mana pelanggannya selain memiliki motif rasional juga memiliki motif emosional. Pelanggan tertarik untuk berbisnis pada pasar syariah bukan hanya karena alasan dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan finansial semata yang bersifat rasional, namun karena keterkaitan terhadap nilai-nilai syariah yang dianutnya. Pemasar dan pelanggan yang memahami syariah akan mempertimbangkan dua hal penting dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, yaitu akhirat dunia. Jadi ada dua, ada dunia dan akhirat. Kemudian di sini ada menurut Kata Jaya tahun 2006 menyatakan bahwasanya pemasaran syariah itu adalah strategi bisnis yang harus memayungi seluruh aktivitas dalam sebuah perusahaan, meliputi seluruh proses menciptakan, menawarkan pertukaran nilai dari seorang produsen atau satu perusahaan atau perorangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian materi yang ketiga yaitu terkait pemasaran syariah adalah pemasaran spiritual. Nah, pemasaran spiritual itu mengenal istilah bisikan nurani dan panggilan hati. Di sini muncul aspek kejujuran, empati, cinta, dan kepedulian terhadap sesama. Kemudian bisnis syariah itu adalah bisnis yang dijalankan berdasarkan syariah, yaitu menganut keyakinan dan bersikap yang simpatik kepada semua relasi, bahkan terhadap pesaing, berlaku lemah lembut, sopan, jika perlu bermitra dengan lawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang murah hati atau sopan pada saat dia menjual atau membeli, saat dia menuntut haknya, yaitu tertuang pada sebuah hadis. Kemudian poin yang selanjutnya itu terkait menuju pemasaran syariah. Dalam perkembangan sering muncul pesaing sehingga persaingan bisnis menjadi semakin ketat, di mana pelanggan mempunyai posisi yang kuat terhadap produsen yang saling bersaing. Suasananya dapat dikatakan sebagai buyer of market, di mana pasar dikuasai oleh konsumen. Perusahaan dan pesaingnya menggunakan berbagai macam strategi dan taktik dalam memenangkan hati dan pilihan pelanggan. Berikut ini beberapa strategi dan teknik persaingan yang digunakan. Yang pertama yaitu persaingan melalui harga, kemudian yang kedua persaingan melalui kualitas, yang ketiga persaingan melalui saluran distribusi, yang keempat persaingan melalui merek, yang kelima persaingan melalui desain dan fitur, yang keenam persaingan melalui pencitraan, yang ketujuh persaingan melalui strategi dan teknik pemasaran, kemudian yang kedelapan kecepatan pemasaran. Demikian pula halnya dalam konsep pemasaran itu muncul perkembangan yang lebih hebat, terlebih bermutu. Antara lain yaitu ada pemasaran tradisional, pemasaran emosional, dan pemasaran pengalaman. Menurut Kartajaya tahun 2006 menyatakan bahwa memang praktik bisnis dan pemasaran itu sebenarnya bergeser dan mengalami transformasi dan level intelektual atau rasional ke emosional dan akhirnya ke spiritual. Pada level intelektual, pemasaran menyikapi pemasaran secara fungsional teknikal dengan menggunakan berbagai teknik pemasaran, kualitas, harga, lokal layanan, positoing, branding, dan sebagainya. Pada level emosional, pemasar berusaha memahami dan menyentuh emosi atau perasaan pelanggan
Di sini ada beberapa konsep pemasaran yang ada pada level emosional ini, antara lain seperti experiential marketing dan emotional branding. Terakhir, era pemasaran telah bergeser ke arah spiritual marketing. Kemudian, materi yang selanjutnya yaitu karakteristik pemasaran syariah. Menurut Kartajaya tahun 2006 menyatakan bahwa karakteristik pemasaran syariah itu terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama ada ketuhanan atau robaniyah. Teknis atau ketuhanan robaniyah itu adalah satu keyakinan yang bulat bahwa semua gerak-gerik manusia selalu berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, semua insan harus berperilaku sebaik mungkin, tidak berperilaku licik, suka menipu, mencuri milik orang lain, suka memakan harta orang lain dengan jalan yang batil dan sebagainya, itu dilarang dalam Islam. Kemudian yang kedua yaitu unsurnya itu ada etis atau akhlakiyah. Apa sih itu? Itu adalah semua perilaku berjalan itu di atas norma etika. Jadi kita berperilaku dalam unsur ini itu ada, kita berperilaku itu yang sopan, kita punya punya etika, punya adab. Jadi seseorang itu dinilai dari itu, dari etis. Kemudian yang ketiga ada realistis. Realistis apa sih? Yaitu sesuai dengan kenyataan. Jadi kita tidak boleh berbohong, kita harus memang jujur apa adanya keadaan kita seperti apa. Tidak boleh menambah-nambahkan, tidak boleh melebih-lebihkan. Jadi kita tuh tidak boleh, itu termasuk kebohongan. Kebohongan nanti akan menyulitkan diri kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu ada humanistis. Apa sih humanistis? Humanistis itu adalah berperkemanusiaan, hormat menghormati sesama. Jadi tadi dalam karakteristik pemasaran syariah itu ada 4 unsur, yaitu ada ketuhanan, etis, realistis, dan humanistis. Jadi semua perbuatan kita akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konsep pemasaran syariah itu tidak ada kata kebohongan. Jadi harus jujur, sopan, saling menghargai sesama, apa adanya, tidak boleh melebih-lebihkan. Nah, itu saja materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Laila Konatul Isa akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu karakteristik pemasaran syariah. Kertajaya menyatakan bahwa karakteristik pemasaran syariah terdiri dari beberapa unsur, yaitu ketuhanan, etis, realistis, dan humanitis. Ketuhanan atau robaniyah adalah satu keyakinan yang bulat bahwa semua gerak-gerik manusia selalu berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, nilai robaniyah tersebut harus ditanamkan dalam pribadi setiap muslim untuk bisa mencegah perbuatan-perbuatan tercela dalam dunia bisnis, seperti berperilaku licik, suka menipu, mencuri milik orang lain, suka memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan sebagainya. Etis atau akhlakiyah artinya semua perilaku berjalan di atas norma etika yang berlaku umum. Etika adalah kata hati, dan kata hati ini adalah kata yang sebenarnya, tidak bisa dibohongi. Misalnya, ketika seorang penjual yang mengoplos barang, menimbun barang, mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil, penjual ini tahu kalau perbuatan ini tuh salah karena membohongi konsumen. Tapi karena rayuan setan, maka ia tergoda untuk membuat curang dan tidak menuruti apa kata hati yang sebenarnya. Ini artinya melanggar etika. Oleh sebab itu, hal ini menjadi panduan para marketer syariah untuk selalu memelihara setiap tutur kata, perilaku dalam berhubungan bisnis dengan siapa saja, konsumen, penyalur, toko, pemasok, ataupun saingannya. Realistis atau al-waqiyah yang artinya sesuai dengan kenyataan. Jangan mengada-ngada, apalagi yang menjerumus kepada kebohongan.
Semua transaksi yang dilakukan harus berlandaskan pada realita, tidak membeda-bedakan orang, suku, dan warna. Semua tindakan penuh dengan kejujuran. Bahkan ajaran Rasulullah SAW tentang sifat realistis ini ialah jika Anda menjual barang ada cacatnya, maka katakan pada calon pembeli bahwa barang ini ada sedikit cacat. Jika pembeli setelah diberitahu masih tetap ingin membeli barang tersebut, itu lebih baik. Tidak boleh bersumpah bahwa barang tersebut betul-betul baik dan sempurna, padahal ada cacatnya. Bahan makanan yang basah jangan disimpan di bawah, tapi naikkan ke atas agar dapat dilihat oleh pembeli. Humanitis atau al-insaniyah yang artinya berperikemanusiaan. Hormat menghormati sesama. Pemasaran berusaha membuat kehidupan menjadi lebih baik. Jangan sampai kegiatan pemasaran malah merusak tatanan hidup di masyarakat. Dengan memiliki nilai-nilai humanitis, maka manusia bisa terkontrol, tidak menjadi manusia serakah, atau menguasai segalanya, menindas dan merugikan orang lain. Selanjutnya, paradigma pemasaran syariah. Terdapat 3 paradigma dalam pemasaran syariah, yaitu strategi pemasaran syariah untuk memenangkan mind share, taktik pemasaran syariah untuk memenangkan market share, dan value pemasaran syariah untuk memenangkan herd share. Ini masih bisa dilengkapi dengan satu strategi lagi, yaitu strategi pemasaran syariah untuk menciptakan keberlangsungan perusahaan yang akan membentuk image holistic share marketing. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran berusaha menanamkan perusahaan dan produknya di benak pelanggan. Strategi ini bertujuan untuk mencapai how to win the market. Komponen dalam strategi pemasaran meliputi pemetaan pelanggan, kelompok pelanggan, aspek psikografis, dan lain sebagainya. Setelah diadakan pemisahan pelanggan atau segmentasi, maka selanjutnya adalah menuju ke pasar sasaran. Kemudian taktik pemasaran syariah. Taktik ini menyangkut teknik yang dapat digunakan untuk merekrut calon pelanggan. Perusahaan harus mampu memposisikan produknya agar melekat di hati pelanggan melalui positioning, yaitu bagaimana produsen menciptakan suatu kesan yang lain, yang lebih baik tentang suatu produk yang sudah ada, dan ini berpengaruh terhadap calon pelanggan. Kemudian nilai pemasaran syariah. Value mempunyai tujuan untuk merebut tempat di hati konsumen. Value merupakan penanaman nilai-nilai yang makin lama makin bermutu. Meningkatkan value add bagi konsumen. Layanan memuaskan akan membuat nama perusahaan semakin bergengsi dan menjadi kebanggaan konsumen. Citra pemasaran syariah. Spiritual merupakan strategi yang paling jitu dan paling unggul, di mana strategi ini mampu memayungi berbagai macam strategi lainnya. Melalui pemasaran spiritual, maka perusahaan dalam kegiatan pemasaran dapat menguasai mind share, market share, dan herd share. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aktivitas pemasaran syariah lebih bersifat holistik, sempurna untuk menciptakan sustainability perusahaan dalam jangka panjang serta membangun image perusahaan yang baik. Kemudian selanjutnya terdapat 10 prinsip-prinsip yang perlu diterapkan dalam pemasaran. Yang pertama, cintai pelanggan, beri pelayanan terbaik dengan penuh tanggung jawab. Responsiflah terhadap segala komplain dan keluhan pelanggan. Biarlah perusahaan rugi daripada berkonflik dengan pelanggan. Berkorbanlah untuk langganan. Demikian pula terhadap pesaing. Jangan anggap mereka sebagai musuh yang harus dihancurkan dan disingkirkan, tapi buatlah mereka sebagai teman, bahkan jika perlu kerjasamalah dengannya. Kemudian yang kedua, yaitu peka terhadap perubahan yang terjadi setiap saat, di mana perlu adanya kemampuan untuk mentransformasikan nilai-nilai dan teknologi ke dalam kegiatan bisnis. Kemudian yang ketiga, jaga nama baik dan tunjukkan siapa sebenarnya perusahaanmu.
Kemudian yang keempat, banyak konsumen yang perlu dilayani, dan layanilah lebih dulu orang yang betul-betul memerlukan Anda dan komoditi yang Anda perdagangkan. Kemudian yang kelima, jagalah selalu agar menjual barang yang baik dengan harga normal. Jangan menipu, misalnya barang yang jelek dikatakan baik, barang murah dikatakan mahal, sehingga Anda mengeruk keuntungan berlipat ganda yang sifatnya sesaat. Kemudian yang keenam, perusahaan harus selalu setia dengan menyebarluaskan berita-berita baik, terutama tentang diri dan komoditi yang menjadi bisnisnya. Sebarkan berita baik, bukan sebaliknya yang bisa menghancurkan reputasi perusahaan. Kemudian yang ketujuh, pelanggan harus selalu didekati. Mereka harus selalu ada dan tumbuh bersama perusahaan. Artinya, perlu kemampuan yang memadai untuk mengenal pelanggan dengan baik, bersilaturahmi kepada mereka, baik secara individu maupun secara kelompok. Kemudian yang kedelapan, inti dari kegiatan bisnis adalah pelayanan. Para pelaku bisnis akan selalu berhubungan dengan pelanggan. Para pengusaha harus mampu memberi pelayanan yang baik bagi masyarakat yang sebaik-baiknya. Maksudnya, apapun bisnis yang ditekuni, maka pelanggan merupakan orang yang harus selalu diberikan pelayanan terbaik. Kemudian yang 9, yaitu perhatikan, teliti, dan kajilah bisnis perusahaan. Bagaimana proses bisnisnya? Utamakan kualitas, tekan faktor biaya, dan percepat pengiriman. Kita harus selalu menjaga proses bisnis yang ada. Jaga kinerjanya baik dalam kualitas, biaya, maupun penyampaiannya. Tidak perlu banyak bersumpah karena sumpah akan menghilangkan keberkahan. Dan yang terakhir, cari, renungi, dan analisis informasi yang sesuai dengan permasalahan bisnis. Dan buatlah keputusan yang bijaksana dalam menetapkan langkah-langkah selanjutnya. Hal tersebut dalam syariah dikenal dengan istilah tabayun. Selidiki dulu, cari informasi sebanyak-banyaknya, baru ambil keputusan, tapi tetap dengan kepala dingin. Kemudian di sini ada Muhammad sebagai pemasar syariah. Nabi Muhammad sebelum diangkat sebagai Rasulullah telah menggeluti bidang bisnis selama 25 tahun, mulai sejak usia 12 tahun. Seperti diketahui, Rasulullah berusia 63 tahun dengan rincian 12 tahun masa kanak-kanak, 25 tahun masa berbisnis, 3 tahun merenungi keadaan masyarakat jahiliyah, dan 23 tahun mengemban tugas kerasulan. Jika kita renungi dan dihubungkan dengan strategi pemasaran, pada hakikatnya beliau telah melaksanakan seluruh strategi pemasaran yang sekarang diagung-agungkan oleh para pelaku bisnis. Praktik pemasaran Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, segmentasi dan targeting. Segmentasi dan targeting dipraktikkan Nabi Muhammad ketika beliau berdagang ke negara Syam, Yaman, dan Bahrain. Nabi Muhammad mengenal betul barang apa yang disenangi oleh penduduk dan diserap oleh pasar setempat. Setelah mengenal target pasarnya, Nabi Muhammad menyiapkan barang-barang dagangan yang dibawa ke daerah tersebut. Kemudian yang kedua, positioning. Positioning berarti bagaimana membuat barang yang kita hasilkan atau kita jual memiliki keunggulan, disenangi dan melekat di hati pelanggan dan bisa melekat dalam jangka waktu yang lama. Positioning Nabi Muhammad yang sangat mengesankan dan tidak terlupakan oleh pelanggan merupakan kunci kenapa Nabi Muhammad menjadi pebisnis yang sukses. Beliau menjual barang-barang asli yang memang original serta sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang ketiga, bauran pemasaran atau marketing mix. Ini adalah suatu strategi pemasar untuk melayani pelanggan dengan cara memuaskan melalui produk, price, place, dan promotion. Produk berarti menawarkan produk yang terjamin kualitasnya. Produk yang dijual harusnya sesuai dengan selera serta memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan.
Nabi Muhammad dalam praktik elemen produk ini selalu menjelaskan kualitas barang yang dijualnya. Kualitas produk yang dipesan oleh pelanggan selalu disesuaikan dengan barang yang diserahkan. Jika misalnya terjadi ketidakcocokan, beliau mengajarkan bahwa pelanggan ada hak khiyar, yaitu dengan cara membatalkan jual beli. Harga. Penetapan harga ini tidak mementingkan keinginan pedagang sendiri, tapi juga harus mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat. Tidak boleh menetapkan harga setinggi-tingginya yang disebut skimming price. Karena dalam ajaran Islam, tidak dibenarkan mengambil keuntungan sebesar-besarnya, tapi harus dalam batas-batas kelayakan. Dan tidak boleh melakukan perang harga dengan niat menjatuhkan pesaing. Tapi bersainglah secara fair, bikin keunggulan dengan tampil beda dalam kualitas dan layanan yang diberikan. Lokasi atau distribusi. Perusahaan memilih saluran distribusi atau menetapkan tempat untuk kegiatan bisnis. Dalam perspektif barat, pada penyalur produk berada di bawah pengaruh produsen. Atau bahkan sebaliknya, para penyalur dapat melakukan tekanan-tekanan yang mengikat kaum produsen, sehingga produsen tidak bisa lepas dari ikatan penyalur. Nabi Muhammad SAW melarang orang-orang atau perantara memotong jalur distribusi dengan melakukan pencegatan terhadap pedagang dari desa yang ingin menjual barangnya ke kota. Mereka dicegah di pinggir kota dan mengatakan bahwa harga barang bawaan mereka sekarang harganya jatuh dan lebih baik barang itu dijual kepada mereka yang mencegah. Kemudian dalam hal perantara, para tengkulak yang suka menjalankan politik ijon dan membeli buah di atas pohon, yang ditaksir berapa harganya. Hal ini dilarang Muhammad karena tidak membenarkan membeli buah di atas pohon karena belum jelas jumlah hasilnya sehingga jual beli itu meragukan. Dan yang terakhir, promosi. Banyak pelaku bisnis menggunakan teknik promosi dengan memuji-muji barangnya memuji-muji barangnya setinggi langit dan tidak segan-segan mendiskreditkan produk saingan. Bahkan ada kejadian produk pesaing dipalsukan kemudian dilepas ke pasar sehingga pesaingnya memperoleh citra tidak baik dari masyarakat. Tidak boleh mengatakan bahwa model barang ini mahal jadi harganya tinggi dan sudah banyak orang yang membeli produk ini tapi kenyataannya tidak. Untuk melariskan jual belinya, pelanggan tidak segan-segan melakukan sumpah palsu. Padahal hal tersebut merusak. Juga tidak dibenarkan para penjual main mata dengan teman-temannya agar pura-pura berminat dengan barang yang dijual dan membelinya dengan harga mahal sesuai dengan harga yang diminta oleh penjual. Hal ini disebut dengan najasi. Praktik ini sangat dilarang oleh Nabi Muhammad. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Yusuf akan membawakan materi selanjutnya yaitu tentang konsumerisme. Apa sih konsumerisme? Konsumerisme itu adalah gerakan protes yang timbul dari para konsumen atau pengertian lainnya juga individu, pemerintah, dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang berhubungan dengan hak-hak konsumen di pasar. Lalu selanjutnya ada Presiden Kennedy yang menyatakan adanya 4 hak konsumen dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menjadikan doktrin tersebut sebagai landasan kerja atau yang biasa disebut juga dengan panca hak konsumen. Selanjutnya ada 3 bentuk dari labeling yang dimiliki oleh para perusahaan. Yang pertama ada grade, lalu ada deskriptif, dan juga ada informasi. Lalu materi selanjutnya yaitu prinsip pembeli adalah raja. Maksudnya di sini itu adalah penjual harus menyediakan diri untuk membantu dan melayani para pembeli atau para calon pembeli tanpa adanya rasa jemu, mengeluh, terus kayak tidak sabar. Dan kita harus melayani pembeli itu dengan sabar, dengan sukarela, dengan suka hati, agar konsumen atau pembeli ini juga merasa nyaman terhadap kita dan mau membeli produk-produk yang kita jualkan. Nah, di prinsip
beli adalah raja ini, penjual harus mengetahui atau mempelajari dari 11 pernyataan tentang prinsip pembeli adalah raja. Nah, selanjutnya itu ada sifat pemasaran yang disenangi oleh para konsumen. Yang pertama adalah jujur dalam memberikan info. Maksudnya gimana sih? Maksudnya begini, konsumen itu pasti akan merasa percaya dan senang terhadap kita jika kita bisa memberikan info-info yang benar, yang jujur dan sesuai dengan keadaan produk yang kita jualkan, dengan kualitas produk yang kita berikan, dan dia merasa kayak, wah benar ya ternyata apa yang diomongin sama mbaknya gitu. Dan itu pasti akan membuat konsumen nyaman dan percaya terhadap kita sebagai penjual yang menjualkan produk tersebut. Lalu selanjutnya ada pengetahuan yang baik tentang barang. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, saat konsumen itu bertanya kepada kita, mbak ini bagaimana, ini apa sih? Nah, kita bisa menjelaskan produk itu dengan benar, dengan maksudnya tuh kayak kita tuh paham gitu apa yang ada pada barang itu, kita paham isi barang itu bagaimana, kualitas barang itu bagaimana, dan pasti konsumen tuh akan senang dan oh mbak ini tahu, oh berarti isinya begini gini, yang tadinya dia mungkin tidak ingin membeli atau hanya ingin bertanya-tanya jadi tertarik dan percaya gitu dengan dan mau gitu membeli produk kita. Selanjutnya itu ada mengetahui kebutuhan apa yang diinginkan oleh konsumen. Maksudnya begini, pasti konsumen itu tidak semuanya paham terhadap apa yang ingin dia gunakan, apa yang dia butuhkan. Dia hanya tahu saya ada masalah ini. Nah, kita sebagai penjual, kalau kita mengetahui apa sih kebutuhan yang sebenarnya konsumen itu inginkan, jadi konsumen itu pasti akan kayak, mbak saya cuma mau ini nih untuk ini. Nah, kita bisa gitu memberikan, oh mbak mencarinya seperti ini, oh mbak ini gitu. Jadi konsumen itu pasti akan senang juga dengan kita sebagai penjual jika kita tahu apa sih yang sebenarnya mereka inginkan itu. Nah, lalu selanjutnya itu ada kita cepat dan tepat gitu atau terampil dalam melayani konsumen. Maksudnya kita tuh nggak lama gitu, kita tidak bertele-tele gitu ke konsumennya datang terus dia bertanya, mbak saya mencari ini. Nah, kita bisa, oh iya mbak ada begini gini. Nah, kita cepat gitu, cepat dalam dan terampil dalam memberikan apa yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Dan masih banyak lagi sifat-sifat dari pemasaran yang disukai oleh konsumen yang mungkin tidak bisa disebutkan dalam video ini. Oke, materi selanjutnya atau materi terakhir yaitu mengatasi keberatan dari pelanggan. Nah, hal pertama yang harus dilakukan saat promosi yaitu optimalkan kualitas dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh produk kita, tapi dengan kunci utama harus sesuai antara info keterangan dengan fakta yang ada. Lalu demonstrasi yang merupakan salah satu cara untuk memikat para konsumen untuk membeli produk kita. Lalu selanjutnya ada mengatasi keberatan konsumen yang mana ini merupakan tingkat terakhir sebelum konsumen membeli produk kita. Trik yang diperlukan untuk mengatasi keberatan konsumen itu yaitulah ajak konsumen untuk berbicara. Jangan hanya penjual saja yang berbicara, tapi kita ajak konsumen itu untuk mengatakan apa yang membuat dia berat terhadap produk kita ini. Kita dengarkan, kita simak, lalu setelahnya kita ajak bincang, kita berikan pertanyaan-pertanyaan terkait, kemudian setelah itu kita pengaruhi dengan anjuran atau dengan produk-produk kita yang lain sebagai pengganti dari keberatan konsumen terhadap produk kita. Oke deh, terima kasih. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.